Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Donald R. Nainggolan. Jabatan saya sekarang adalah analis diklat di PPSDM Geologi Mineral dan Batubara di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan terkait strategi pembelajaran Agenda 1, sikap dan perilaku bela negara pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2022. Yang pertama adalah bagaimana dengan dasar hukum. Dasar hukum penyelenggaraan Latsar ini yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2015 tentang aparatur sipil negara. Yang kedua, PP 11 junto PP 17 tahun 2020 tentang manajemen ASN. Yang ketiga adalah Perlan nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS dan Perlan nomor 10 tahun 2021 tentang perubahan atas Perlan nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Yang keempat adalah keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 13 tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Dan yang kelima adalah keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 14 tahun 2022 tentang kurikulum pelatihan dasar CPNS. Kemudian untuk metode penyelenggaraan, ada 3 metode penyelenggaraan Latsar. Yang pertama adalah pelatihan klasikal, yang kedua adalah blended learning, dan yang ketiga adalah distance learning atau dalam keadaan darurat. Nah, untuk tahun ini PPSDM Geo Minerba mendapat mandat amanah untuk melaksanakan metode blended learning, yang mana pada penyelenggaraannya metode ini terdiri dari pelatihan mandiri atau MOC, kemudian distance learning, dan yang terakhir adalah pembelajaran klasikal. Kemudian untuk kurikulum pembelajaran metode blended, yakni pelaksanaan itu selama 647 JP atau setara dengan 74 hari kerja, dimulai dengan pelatihan mandiri 48 JP asinkronus, di mana ini setara dengan 16 hari kerja, dilakukan bertempat di kedudukan peserta. Selanjutnya adalah distance learning. Distance learning ini dibagi menjadi e-learning, yakni durasinya 25 JP sinkronus dan 192 JP untuk asinkronus atau setara dengan 22 hari kerja. Dan ini bertempat di kedudukan peserta Latsar. Selanjutnya aktualisasi di tempat kerja. Ini durasinya 320 JP atau paling singkat itu 30 hari kerja. Selanjutnya adalah pembelajaran klasikal. Ini durasinya adalah 62 JP atau setara dengan 6 hari kerja, dan dilaksanakan langsung tatap muka di lokasi penyelenggaraan blended learning. Rencana pembelajaran yakni yang pertama adalah sinkronus. Strategi pembelajaran sinkronus sendiri, yang pertama itu di hari pertama pada kesempatan ini kami akan setting alokasinya 2 JP, yakni mulai dari jam 8 sampai jam 9.30. Di mana kegiatannya mulai dari doa, perkenalan, kemudian sharing pengalaman selama pembelajaran MOC pada agenda 1, kemudian review agenda 1 kaitannya terhadap modul 1, 2, dan 3. Nah, metodenya ini mungkin akan dilakukan dengan ceramah, diskusi, kemudian media dan alat bantu itu ada bahan tayang, video, dan bahan tayang, serta nanti terakhir ada penutup. Kemudian di hari kedua, sinkronus, itu alokasinya 1 JP, dimulai di jam 8 pagi, kemudian akan berakhir di 8.45. Kegiatannya adalah mulai dari doa, kemudian membangun suasana pembelajaran, setelah itu pendalaman isu kontemporer, kemudian pendalaman isu pada organisasi perangkat daerah, ODP, dan satuan kerja. Nah, pada kesempatan ini memang PPSDM Geo Minerba mendapat beberapa calon peserta Latsar itu dari daerah atau dari kabupaten kota, sehingga nanti ada isu terkait dengan perangkat daerah. Kemudian metodenya ceramah, diskusi,
kemudian media alat bantunya adalah bahan tayang, kemudian video. Nah, yang ketiga itu adalah di hari ketiga maksud kami, itu pembelajaran sinkronus, alokasinya 2 JP. Itu dimulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 9.30. Kegiatannya tentu dimulai dengan doa, kemudian pembahasan tugas individu di hari pertama, kemudian ada pembahasan tugas kelompok, kemudian ada nanti review untuk membulatkan atau menyimpulkan materi agenda 1. Dan nanti sebelum sesi penutup ada kuis, di mana metode penyelenggaraannya itu adalah tanya jawab dengan presentasi juga, kemudian ada ceramah dan kuis. Nanti untuk alat bantunya, bahan tayang, kemudian video, dan tentunya aplikasi untuk kuis, mungkin dengan Kahoot atau Quizizz. Selanjutnya adalah pembelajaran asinkronus. Nah, pembelajaran asinkronus ini alokasinya 22 JP, di hari pertama 8 JP, mulai dari tugas yang pertama itu adalah membuat jurnal, learning journal, itu 1 JP, kemudian membuat video pendek terkait idola pahlawan revolusi, itu metode tugasnya video infografis, alokasinya 2 JP, kemudian tugas kelompok membuat video wawasan kebangsaan. Nah, di sini bisa menggunakan semacam sosial eksperimen, mungkin yang menanyakan mungkin sila-sila Pancasila, kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar, nama-nama pahlawan revolusi, dan lain sebagainya. Nah, ini alokasinya 4 JP. Dan yang terakhir, di hari pertama, itu tugas kelompoknya adalah membuat makalah wawasan kebangsaan. Nah, ini harus diunggah sebelum jam 18 atau jam 6 sore. Selanjutnya, Bapak Ibu, adalah di hari kedua, alokasinya 8 JP, yakni terkait dengan analisis isu kontemporer, ada 3 tugas, 2 tugas individu, kemudian 1 tugas kelompok. Ada yang tugasnya bisa membuat analisis isu, yang kedua adalah learning journal, dan yang ketiga membuat video isu kontemporer terkait dengan kelangkaan BBM atau kenaikan BBM. Di hari ketiga, Bapak Ibu, ada alokasinya 6 JP, tugasnya ada 4, 2 tugas individu, kemudian 2 tugas kelompok. Yang tugas individu adalah membuat video aksi bela negara versiku, kemudian learning journal, selanjutnya matriks bela negara, dan membuat artikel. Nah, ini akan dikumpul sebelum jam 6 sore atau jam 18 WIB. Nah, di kegiatan berikutnya adalah rencana pembelajaran klasikal, di mana jadwalnya adalah di hari ketiga setelah peserta datang ke lokasi pembelajaran atau ke lokasi penyelenggara. Nah, kegiatannya adalah mulai dari salam pembuka yang disampaikan oleh fasilitator dan peserta juga membalas. Kemudian ada pelaksanaan penyajiannya berupa praktek permainan membangun tim dan pemaknaannya, praktek baris berbaris, kemudian tata upacara sekolah dan keprotokolan, kemudian paparan, laporan aksi bela negara, dan pemberian umpan balik, serta pembulatan materi agenda 1. Nah, setelah itu ada gladi acara ABI Semangat Bela Negara yang akan dipandu oleh tim dari TNI Angkatan Darat. Untuk selanjutnya adalah kegiatan caraka malam dan API Semangat Bela Negara. Nah, ini alokasinya 90 menit ya. Direncanakan di malam hari, dimulai jam 7.30. Setelah itu nanti ada penutup. Untuk pendalaman materi dan demonstrasi caraka malam dan API Semangat Bela Negara, tujuan dari caraka malam ini adalah membangun kekompakan dalam tim. Sementara untuk API Semangat Bela Negara, untuk menumbuhkan semangat yang membara akan arti bela negara kepada peserta, di mana materi yang akan disampaikan difasilitasi oleh TNI Angkatan Darat dan didampingi oleh Widya Suara. Mungkin Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan strategi pembelajaran agenda 1 pada pelatihan dasar CPNS tahun 2022 metode blended. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.